Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dengan senang saya bersyukur hari ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Juga kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit, kiranya Tuhan juga tolong mereka sehingga mereka juga bisa mengalami kesembuhan. Sebelumnya mari kita berdoa sebelum kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kiranya juga Tuhan tolong dan Tuhan sembuhkan. Dan pagi hari ini kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus bantu kami, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan mudah. Sehingga dengan itu iman kami dibangkitkan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan membahas tentang setiap kita itu diciptakan oleh Allah dengan sebuah keunikan. Untuk itu saudara, jangan pernah saudara merasa iri dengan orang lain. Dan jangan pernah saudara menyamakan diri saudara dengan orang lain. Sebab saudara diciptakan oleh Allah dengan keunikan. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 139 ayat 13 dan yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Mazmur pasal 139 ayat 13 dan 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-13 firman Tuhan berkata, sebab engkau membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku. Firman Tuhan berkata bahwa saudara ditenun di dalam kandungan ibu saudara. Kata ditenun artinya bahwa saudara diciptakan itu adalah sebuah karya seni Allah yang penuh dengan keunikan. Saudara bisa mirip dengan orang lain, tetapi saudara tidak mungkin sama dengan orang lain. Saya ambil contoh yang simpel. Sidik jari kita mirip, tetapi sidik jari semua orang itu tidak sama. Contoh yang kedua adalah anak kembar. Wajahnya bisa sama, tapi saudara, sifatnya pasti berbeda. Karena apa? Karena kita adalah hasil tenunan Tuhan. Sehingga setiap orang itu memiliki keunikannya masing-masing. Di dalam Mazmur pasal 139 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat. Perhatikan kata ini. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kata yang terakhir ini adalah kata yang terpenting. Yaitu jiwaku benar-benar. Jiwaku sungguh-sungguh menyadari bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib. Untuk itu saudara, biarlah jiwa kita menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa kita diciptakan Allah. Kita ditenun. Kita adalah hasil karya seni Tuhan yang penuh dengan keunikan. Dan kejadian kita dahsyat dan ajaib. Dan kita adalah ciptaan yang istimewa. Sehingga ketika kita melihat diri kita, kita bisa bersyukur. Untuk itu jangan pernah saudara menyesali keadaan diri saudara. Jangan pernah saudara berkata, kenapa aku pendek? Kenapa aku pesek? Kenapa aku gendut? Kenapa aku kurus? Kenapa aku tidak seperti si A? Kenapa aku tidak seperti si B? Kalau itu terjadi saudara, bahwa sungguh saudara adalah pribadi yang tidak menyadari jiwa saudara, bahwa kejadian saudara dahsyat dan ajaib. Karena ciri orang yang jiwanya menyadari bahwa kejadiannya dahsyat dan ajaib, dia bisa bersyukur dengan keberadaan dirinya. Mazmur pasal 139 ini adalah mazmur yang ditulis oleh Daud.
Artinya bahwa Daud adalah orang yang jiwanya sungguh telah menyadari bahwa dirinya diciptakan Allah dahsyat dan ajaib. Sekalipun kita tahu bahwa kehidupan Daud adalah kehidupan yang tidak mengenakan. Ada beberapa contoh yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saudara, Daud itu dalam keluarganya tidak diperhitungkan. Tidak dianggap layak menjadi raja Israel. Ketika itu Allah menyuruh Nabi Samuel pergi ke keluarga Isai untuk mengurapi salah satu dari keluarga Isai untuk menjadi raja Israel. Ketika itu saudara-saudara Daud lewat di depan Samuel. Dan Allah berkata, tidak ada seorang pun yang aku pilih. Lantas Samuel bertanya kepada Isai, apakah masih ada anakmu yang lain? Dia berkata, masih ada. Tetapi ia sedang mengembalakan kambing domba di padang. Samuel berkata, panggillah dia. Artinya bahwa kenapa, saudara? Artinya bahwa dalam keluarga Daud itu tidak diperhitungkan untuk menjadi seorang pemimpin. Sehingga dalam pertemuan itu Daud tidak diajak oleh Isai. Yang kedua, saudara, Daud adalah anak yang ditolak di dalam keluarganya. Di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang ke-10. Mazmur 27 ayat 10. Daud berkata demikian. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku atau menolak aku, namun Tuhan menyambut aku. Daud adalah anak yang telah ditolak dalam keluarganya. Daud adalah anak yang tidak dikasihi oleh orang tuanya. Yang ketiga, saudara, ketika Daud melawan Goliat, Daud ditertawakan oleh saudara-saudaranya. Daud ditertawakan oleh Raja Saul dan tentara-tentaranya. Daud dihina oleh Saul. Dengan cara apa? Ketika itu Saul memakaikan pakaian perangnya kepada Daud. Tentu sebagai raja dia tahu bahwa ukuran badannya tidak sama dengan ukuran badan Daud. Daud itu pendek. Tingginya tidak sama. Lebar badannya tidak sama karena dia adalah anak yang masih belia. Pipinya merah kata Alkitab. Ketika Saul mencobakan pakaian kepada Daud, Alkitab berkata Daud tidak bisa berjalan. Tentu saudara, Saul itu tahu bahwa pakaiannya tidak cocok untuk Daud. Tetapi kenapa dikenakan? Karena itu adalah sebuah tindakan penghinaan secara tidak terang-terangan. Tetapi saudara, Daud sungguh adalah pribadi yang dahsyat. Daud lebih memilih untuk menjadi dirinya sendiri dengan cara dia memakai pakaian gembala yang dia pakai. Ketika itu Saul juga menyerahkan tombak, menyerahkan pedang kepada Daud. Daud tidak memilih itu. Dia lebih memilih katapel yang dia pakai. Tuhan memperlengkapi Daud dengan keunikan. Yang mungkin dia tidak pandai bermain pedang, tetapi dia pandai bermain batu ali-ali. Daud menerima dirinya apa adanya. Karena jiwanya menyadari bahwa dia dahsyat dan ajaib. Kehidupannya penuh dengan keunikan. Dan Daud berkata, aku mau menjadi diriku sendiri. Coba lihat saudara. Ketika Daud ditertawakan. Ketika Daud dihina. Ketika Daud tidak dianggap oleh saudara-saudaranya. Daud tidak tersinggung. Daud tidak marah dan Daud tidak kecewa. Karena Daud jiwanya sungguh menyadari bahwa kejadiannya dahsyat dan ajaib. Dia adalah karya tenun Allah. Karya seni yang penuh dengan keunikan. Saya ambil contoh saudara yang simpel. Umpamanya saudara pergi ke pasar. Tiba-tiba di tengah pasar ada orang berteriak, maling, 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 rampok, rampok, rampok. Ketika saudara dengar itu, apakah saudara lari? Apakah saudara marah? Tentu tidak. Kenapa saudara tidak lari? Kenapa saudara tidak marah? Karena saudara menyadari
bahwa diri saudara itu bukan maling. Diri saudara bukan rampok. Demikian juga saudara, kalau kita menyadari siapa kita. Kita diciptakan oleh Allah dengan keunikan dan dahsyat dan ajaib. Sekalipun orang bilang engkau jelek, engkau pesek, engkau gemuk, engkau kurus, engkau botak, kita tidak akan marah dan tersinggung. Karena kita tidak merasa bahwa itu adalah diri kita. Karena jiwa kita telah menyadari bahwa kejadian kita dahsyat dan ajaib. Dan kita diciptakan dengan keunikan dan kelebihan yang tidak sama dengan orang lain. Tapi kalau kita tidak menyadari kejadian kita dahsyat dan ajaib, kita akan tersinggung. Kita akan merasa diri kita jelek. Kita akan merasa diri kita pesek. Kita akan merasa diri kita gemuk dan kurus. Orang itu dihina. Kenapa bisa marah? Karena pas kena dengan dirinya. Tapi orang dihina tidak akan marah karena dia tidak merasa dirinya seperti itu. Mungkin dirinya jelek. Orang berkata, kamu jelek. Tapi dia merasa tidak, aku cantik. Satu kisah yang unik dalam Kidung Agung pasal 1 ayat yang kelima. Mari kita baca sama-sama. Kidung Agung pasal 1 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Gadis Sulam. Dia adalah istri Salomo yang paling dicintai oleh Salomo. Dia berkata, memang aku hitam, tetapi aku cantik. Dia tidak berkata aku cantik, tapi hitam. Itu beda saudara. Saudara ingin tahu hitamnya Gadis Sulam ini? Dia menggambarkan demikian. Aku hitam seperti kemah orang Kedar, seperti tirai orang Salma. Saudara tahu kemah dan tirai orang Kedar dan Salma? Itu adalah kemah dan tirai yang tidak pernah dicuci. Artinya bahwa hitamnya seorang gadis Sulam itu adalah hitam, pekat dan butek. Tetapi dia berkata, memang aku hitam butek. Memang aku hitam pekat. Tetapi aku cantik. Sehingga dia berkata, hai putri-putri Yerusalem, lihatlah aku. Aku memang hitam, tapi aku cantik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dua orang, yaitu Daud dan Gadis Sulam. Sekalipun mereka punya kekurangan. Dia hitam, Daud pendek, anak belia. Tapi kekurangan itu dianggap oleh mereka sebagai sebuah keunikan. Karena mereka menyadari bahwa mereka adalah hasil tenun karya Allah. Karena jiwa mereka telah menyadari bahwa kejadian mereka dahsyat dan ajaib. Di dalam Keluaran pasal 4 ayat yang ke-10 dan 11. Keluaran pasal 4 ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu dan tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Allah? Ketika itu Musa diutus oleh Allah untuk menghadap Firaun, untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan orang Mesir. Ketika Tuhan menyuruh Musa pergi, Musa berkata, Tuhan, aku tidak pandai berbicara. Lantas dengan geram Tuhan marah dan berkata, siapa yang membuat lidah manusia? Bukankah aku? Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat. Allah menciptakan saudara dengan dahsyat dan ajaib dan penuh dengan keunikan. Jangan pernah saudara merasa dirimu tidak bisa. Saudara adalah ciptaan yang unik. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, seperti apa yang dipikirkan oleh manusia, demikianlah dia.
Kalau saudara berkata, aku tidak bisa, aku tidak mampu, maka demikianlah hidup saudara jadinya. Tetapi kalau saudara berkata dan jiwamu menyadari, aku adalah ciptaan yang dahsyat dan ajaib, maka saudara akan melakukan hal-hal yang dahsyat dan ajaib bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa ciri orang yang jiwanya tidak menyadari bahwa kejadiannya dahsyat dan ajaib. Yang pertama, saudara, dia merasa bahwa dirinya tidak berharga. Bukankah firman Tuhan berkata, engkau sungguh berharga di mataku? Saudara adalah ciptaan yang dihargai oleh Tuhan. Dan ciri yang kedua, merasa tidak berguna. Bukankah ketika saudara sudah percaya kepada Yesus dan saudara telah mengalami kelahiran baru, saudara dikaruniakan dan diberi karunia-karunia rohani, supaya dengan karunia-karunia rohani yang Allah beri dengan talenta-talenta itu, saudara menjadi pribadi yang berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Dan ciri yang kedua adalah orang yang jiwanya tidak menyadari kejadian dahsyat dan ajaib adalah merasa dirinya tidak dicintai dan dikasihi dan diperhatikan. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan diri saudara, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah mengasihi saudara dengan kasih yang besar. Tidak hanya kasih yang besar, kasih yang terbaik. Karena dia memberikan anaknya yang tunggal, anak yang satu-satunya. Untuk itu saudara, mari hari ini firman Tuhan mengajarkan dan mengajak kita, biarlah jiwa kita sungguh-sungguh dan benar-benar menyadari bahwa kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Saudara diciptakan dengan kesempurnaan dan keunikannya masing-masing. Untuk itu memang saudara tidak sama dengan orang lain. Biarlah hari ini kita bersyukur untuk kita bisa menerima diri kita dengan keunikannya masing-masing. Kita bisa menerima diri kita dan kita bisa menerima orang lain dengan keunikan. Karena saudara dan saya, saudara dan orang lain, itu adalah hasil tenun karya seni Tuhan yang diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Biarlah jiwa kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kejadian kita dahsyat dan ajaib. Jadilah diri saudara dan bersyukurlah dengan keberadaanmu. Memang aku hitam, tetapi aku cantik. Memang kepalaku botak, tetapi aku ganteng. Memang aku jelek, tetapi aku pintar. Kiranya kebenaran firman ini menjadi kekuatan buat kita semua. Saudara diciptakan dengan dahsyat dan ajaib dan penuh dengan keunikan. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu dan biarlah jiwa kami menyadari hari ini bahwa kejadian kami dahsyat dan ajaib. Kami adalah karya seni Tuhan yang diciptakan dengan keunikan. Diciptakan dengan keunikan dan kelebihan dan kekurangan diri kami masing-masing. Tuhan terima kasih. Tuhan tolong kami sehingga kami bisa berdamai dengan diri kami. Dan biarlah kami bersyukur dengan keberadaan kami. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin.